Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan menguraikan beberapa hadis yang terkait dengan peserta didik. Kemudian bagaimana karakteristiknya dalam perspektif pendidikan Islam. Namun sebelum kita membahas terkait hadis-hadis yang berkaitan dengan peserta didik, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui bagaimana pengertian peserta didik menurut pendidikan Islam. Kemudian bagaimana karakteristik yang harusnya dimiliki oleh seorang peserta didik dalam pandangan Islam. Dalam bukunya Profesor Dr. Abuddin Nata MA, beliau mengatakan bahwa peserta didik itu adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, psikologis, sosial, dan religiusitasnya dalam mengarungi kehidupan dunia dan di akhirat. Kemudian, teman-teman sekalian, bagaimanakah karakteristik yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam? Teman-teman sekalian, jika kita membaca buku yang ditulis oleh Ibu Dr. Randa Alfia MAG yang berjudul Hadis Tarbawi Pendidikan Islam, Tinjauan Hadis Nabi, di situ tertulis dalam bab karakteristik peserta didik, beliau mengawali dengan hadis dari Imam Al-Baihaqi yang berbunyi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad SAW, diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi setelah kita membaca buku ini, kita bisa menyimpulkan bahwa karakteristik seorang peserta didik itu akan berhubungan erat, akan sangat berkaitan dengan akhlak yang muncul setelah mereka melalui proses pembelajaran. Nah, selanjutnya mari kita langsung menyimak hadis-hadis yang kami uraikan terkait dengan peserta didik dan karakteristiknya dalam perspektif pendidikan Islam. Baiklah teman-teman, pada hadis yang pertama ini merupakan hadis dari Abu Hurairah, yaitu yang berbunyi, kana ahlul kitab yaqra'una at-taurat bil ibraniyati wa yufassirunaha bil arabiyyati li ahli al-islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusaddiqu ahlul kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Adapun terjemahan dari hadis ini yaitu orang-orang ahlul kitab membacakan kitab Taurat dengan menggunakan bahasa Ibrani, kemudian dijelaskannya kepada orang-orang Islam dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, melihat kejadian ini, melihat peristiwa ini, Rasulullah SAW bersabda, la tusaddiqu ahlul kitab, janganlah kalian mempercayai orang-orang ahlul kitab, wala tukadzibuhum, tapi jangan pula mendustakan mereka. Wa qulu, tetapi katakanlah, amanna billahi wa ma unzila ilaina, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke dalam hikmah atau makna yang bisa kita petik dari hadis ini, terlebih dahulu ada baiknya kita mengetahui tentang keabsahan hadis ini. Jadi hadis ini bersumber dari Abu Hurairah, di mana sahabat Abu Hurairah ini merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan terdapat dalam kitab Sahih Bukhari yang berada pada nomor 4485. Dan adapun tingkatan hadis ini merupakan hadis sahih.
Nah, baiklah teman-teman sekalian, apakah makna yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, perlu kita garis bawahi dalam perkataan Rasul ketika dibacakan kitab Taurat kepada orang-orang Islam. Rasul mengatakan, seketika mengatakan, la tusaddiqu ahlul kitab. Nah, mengapa Rasul mengatakan demikian? Karena sumber informasi ini, sumber ilmu itu adalah orang-orang ahlul kitab, yang kita tahu bahwa orang-orang ahlul kitab itu adalah orang yang dulu sering atau pernah merubah kandungan dari kitab Taurat. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita menerima sebuah ilmu atau menerima sebuah informasi sebagai seorang peserta didik yang baik, wajib bagi kita untuk melakukan tabayyun atau penelitian terhadap sumber informasi yang kita terima. Karena jangan sampai karena sumbernya tidak baik atau sumbernya salah akan melahirkan pula ilmu-ilmu atau informasi yang salah pula. Oleh karena itu pentingnya tabayyun bagi seorang peserta didik untuk mengetahui keabsahan dari ilmu yang kita terima. Kemudian yang kedua, makna yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu, ini merupakan hal yang menarik menurut saya, karena ketika Nabi mengatakan kepada orang-orang Islam untuk tidak mempercayai ahlul kitab, setelah itu Nabi kemudian menimpali dengan ungkapan wala tukadzibuhum, tetapi jangan pula kalian mengingkari mereka. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai peserta didik dari hadis ini? Makna yang kita bisa ambil yaitu, setelah kita mengetahui sumber ilmu itu adalah mungkin orang yang tidak seakidah, orang yang tidak sepemahaman, orang yang tidak seiman, namun ketika ilmu yang kita terima itu merupakan ilmu yang manfaatnya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka tidak ada salahnya untuk kita menerima. Karena kita tahu pula bahwa walaupun banyak dari isi kitab Taurat yang diubah oleh ahlul kitab, ada pula sebagian yang tidak mereka ubah. Nah, yang kita khawatirkan jangan sampai apa yang mereka sampaikan merupakan kebenaran. Oleh karena itu, dari hadis ini ada dua makna penting yang bisa kita ambil sebagai peserta didik, yaitu pertama, untuk senantiasa bertabayyun terhadap ilmu yang kita terima, baik terkait sumber informasinya ataupun terkait informasi atau ilmu yang kita terima, jangan sampai itu merupakan ilmu yang salah. Kemudian selanjutnya, ketika kita menerima ilmu, untuk tidak mudah menyalahkan ketika ilmu itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi pemahaman kita atau berbeda dengan apa yang kita terima dari guru-guru kita sebelumnya. Dan menurut kami hadis ini sangat berkaitan erat dengan konsep moderasi yang telah dan tengah dibangun dalam lingkungan Islam saat ini. Baiklah teman-teman, selanjutnya hadis kedua yang bersumber dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang berbunyi, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din wa innama ana qasimun wallahu yu'ti wa lan tazala hadhihi al-ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Adapun terjemahan dari hadis ini yaitu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah faqihkan dia terhadap urusan agama. Aku hanyalah yang membagi-bagikan, sedang Allah yang memberi. Dan senantiasa umat ini akan tegak di atas perintah Allah. Mereka tidak akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, sebelum kita membahas
tentang makna hadis ini, ada baiknya kita mengetahui dulu terkait keabsahan hadis ini. Jadi hadis ini bersumber dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan terdapat dalam kitab Sahih Bukhari nomor 71, dan adapun tingkatan hadis ini merupakan hadis sahih. Nah, apakah makna yang bisa kita ambil dari hadis ini? Setelah kami membaca dan menelaah, setidaknya ada 2 poin penting yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yaitu yang pertama, setelah mendengar perkataan Nabi, yaitu man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, yufaqihu fiddin, akan ditambahkan oleh Allah pemahamannya terhadap agama. Melalui kalimat ini, kita seharusnya sebagai peserta didik, kecintaan kita terhadap ilmu, terlebih lagi ilmu agama, harus meningkat, dan kecintaan kita terhadap dunia itu harus dikurangi. Kenapa? Karena ketika kenikmatan dunia kita bertambah, ketika harta kita bertambah, ketika jabatan kita meningkat, itu bukan standar kecintaan Allah kepada kita, melainkan sesuai hadis ini, standar kecintaan Allah kepada kita itu adalah dengan dipahamkan kita dalam urusan agama. Kemudian yang kedua, teman-teman, dari ungkapan Nabi yang mengatakan wa innama ana qasimun wallahu yu'ti, sesungguhnya aku hanyalah yang membagi-bagikan, sedang yang memberi tetaplah Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, dari ungkapan ini kita bisa menyadari, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sumber ilmu kita, guru kita, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanyalah wasilah atau jembatan untuk kita mendapatkan ilmu. Sedangkan yang memberikan kita ilmu tetaplah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, ini menyadarkan kita, sekeras apapun usaha kita, serajin apapun kita dalam belajar, tetaplah harus kita menjaga kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sang pemberi ilmu kepada kita. Nah, inilah 2 hal penting sebagai peserta didik yang bisa kita pahami, yang kita bisa ambil maknanya, dan kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang peserta didik yang baik. Selanjutnya, teman-teman, hadis yang ketiga, hadis yang bersumber dari Abdullah bin Umar, atau yang sering kita kenal dengan sebutan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang berbunyi, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil, wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabaha wa idza asbahta fala tantadhir al-misa wa khudh min sihhatika limaradik wa hayatika limautik. Adapun terjemahan dari hadis ini yaitu, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pundakku dan bersabda, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang pengembara. Kemudian Ibnu Umar juga berkata, bila kamu berada di sore hari, maka janganlah kamu menunggu waktu pagi, dan bila kamu berada di pagi hari, maka janganlah kamu menunggu hingga waktu sore tiba. Kemudian pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan pergunakanlah waktu selama hidupmu sebelum datang waktu kematianmu. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, sebelum kita membahas terkait makna dari hadis ini, terlebih dahulu kami akan menjelaskan kembali terkait keabsahan hadis ini. Jadi hadis ini bersumber dari Abdullah bin Umar, kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan terdapat dalam kitab Sahih Bukhari nomor 6416, dan tingkatan hadis ini merupakan hadis yang sahih. Baiklah teman-teman sekalian,